warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggraini, NIM 241222028 dari Prodi S1 Manajemen Pagi A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS. Untuk soal wajib, pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan pendekatan emergen dalam strategi bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Pendekatan preskriptif adalah strategi yang dirancang sejak awal dan dijalankan sesuai rencana jangka panjang. Fokusnya pada tujuan yang sudah ditentukan dan langkah-langkah yang terstruktur. Sedangkan pendekatan emergen yaitu strategi yang berkembang secara bertahap berdasarkan situasi nyata di lapangan. Contoh pendekatan preskriptif dalam Grab. Pengalaman pribadi saya pernah menggunakan Grab untuk berbagai kebutuhan, seperti memesan makanan melalui GrabFood. Dan dari pengalaman tersebut terlihat bahwa layanan-layanan tersebut sudah dirancang secara terintegrasi. Contoh penerapan strategi. Grab secara preskriptif mengembangkan layanan seperti GrabPay dan Grab Financial Group yang merupakan bagian dari perencanaan besar untuk memperluas layanan digital Grab ke sektor keuangan, logistik, dan gaya hidup. Dampak terhadap daya saing digital dalam Grab. Dengan menyediakan layanan dalam satu aplikasi, Grab meningkatkan loyalitas pengguna dan efisiensi penggunaan. Contoh pendekatan emergen dalam JNT Express. Dari pengalaman pribadi saya pernah menerima paket dari JNT Express saat berbelanja online. Awalnya layanan pengiriman standar yang saya terima cukup biasa. Namun seiring waktu saya melihat JNT mulai menawarkan fitur pelacakan real time, notifikasi otomatis, dan estimasi waktu pengiriman yang lebih akurat. Penerapan strategi dalam JNT. Perkembangan fitur layanan tersebut bukan merupakan rencana awal. Melakukan bentuk penyesuaian JNT terhadap tren digital dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Dampak terhadap daya saing digital. Strategi emergen membantu JNT menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Hal ini memperkuat posisi mereka dalam industri logistik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pertanyaan nomor 2, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Proses SCM yang bisa ditingkatkan dengan teknologi yaitu A. Pengelolaan stok barang. Dengan teknologi membantu memantau ketersediaan barang secara langsung sehingga dapat mencegah kekurangan dan penumpukan stok. B. Distribusi dan pengiriman produk dapat dioptimalkan agar lebih cepat dan akurat melalui pelacakan otomatis dan sistem logistik cerdas. Yang B, sebutkan 2 teknologi digital yang akan digunakan beserta manfaatnya. Yang pertama, Internet of Things, IoT. Manfaatnya, IoT memungkinkan pelacakan posisi dan kondisi barang secara langsung selama proses pengiriman. Kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran mesin. Manfaatnya, teknologi ini dapat memproses data historis untuk memprediksi tren pembelian pelanggan, membantu menentukan jumlah stok yang tepat. Yang C, risiko digital yang perlu diperhatikan. Yang pertama, risiko serangan siber, data penting seperti informasi pelanggan. Yang kedua, ketergantungan terhadap teknologi. Apabila terjadi gangguan sistem atau kerusakan teknis, proses distribusi bisa terganggu. Maka diperlukan solusi cadangan untuk menjaga kelancaran operasional. Untuk pertanyaan nomor 3, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasi bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Jenis e-procurement yang sesuai atau paling tepat untuk pengadaan rutin bulanan adalah e-purchasing. Alasannya karena e-purchasing memungkinkan pembelian barang atau jasa secara online yang telah disetujui. Dan langkah awal implementasinya yaitu 1. Membentuk pengadaan khusus yang memahami sistem digital. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan bulanan secara detail.
Yang ketiga, mengembangkan atau memilih platform e-procurement yang dapat digunakan secara internal oleh institusi. Yang keempat, melatih staf terkait agar memahami cara menggunakan sistem tersebut dengan efektif. Yang C, 2 tantangan beserta cara mengatasinya. Yang pertama, kurangnya pemahaman SDM terhadap teknologi baru. Solusinya mengadakan pelatihan rutin dan menyediakan panduan yang mudah dipahami untuk menggunakan platform e-procurement. Yang kedua, terbatasnya jumlah vendor dalam sistem. Solusinya menambah kerjasama dengan lebih banyak penyedia terpercaya serta melakukan proses seleksi agar kualitas barang tetap terjaga. Soal pilihan. Nomor 4, lakukan analisis lingkungan eksternal terhadap sebuah startup digital. Tuliskan satu faktor dan jelaskan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi strategi e-bisnis mereka. Analisis Pestel yang saya pilih yaitu Grab. Yang pertama, politik. Faktornya kebijakan pemerintah mengenai regulasi transportasi dan tarif. Penjelasannya, Grab harus menyesuaikan layanan dengan aturan pemerintah agar tetap sesuai hukum, mempengaruhi strategi penyesuaian harga dan layanan. Yang kedua, ekonomi. Faktornya fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat. Penjelasannya, dalam kondisi ekonomi yang menurun, Grab menawarkan promo atau diskon untuk menjaga permintaan. Yang ketiga, sosial. Faktornya gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan. Penjelasannya, Grab menyediakan layanan cepat dan praktis melalui aplikasi. Yang keempat, teknologi. Faktornya perkembangan teknologi mobil dan aplikasi. Penjelasannya, Grab memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman. Faktornya regulasi tentang data pribadi dan keamanan siber. Penjelasannya, Grab harus memenuhi regulasi perlindungan data, mempengaruhi strategi untuk menjaga keamanan data. Yang keenam, lingkungan. Faktornya isu keberlanjutan dan dampak lingkungan. Penjelasannya, Grab memperkenalkan layanan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, mempengaruhi strategi keberlanjutan dan citra merek. Untuk pertanyaan terakhir nomor 6, amati satu proses bisnis sederhana di sekitar Anda. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikannya. Bisnis yang saya pilih yaitu bisnis Mimi Donuts, yaitu donat. Mimi Donuts adalah usaha rumahan yang menjual donat kentang dengan berbagai varian rasa seperti matcha, tiramisu, dan red velvet. Proses bisnis yang berjalan saat ini, yang pertama, pelanggan memesan langsung lewat pesan pribadi atau datang ke rumah. Yang kedua, satu karyawan mengurus produksi dan melayani pelanggan. Yang ketiga, topping disiapkan setelah pesanan masuk menyebabkan waktu terlalu lama. Yang keempat, promosi hanya dilakukan lewat media sosial tanpa jadwal yang teratur. Usulan pendekatan e-bisnis sederhana. Agar lebih efisien, Mimi Donuts bisa menerapkan langkah berikut. Yang pertama, jadwal promosi teratur. Yang kedua, program loyalitas pelanggan. Contohnya, pembeli yang sudah 5 kali berbelanja bisa mendapatkan bonus produk. Manfaatnya, proses pesanan lebih cepat. Karyawan tidak kewalahan saat pesanan banyak dan pelanggan lebih puas dengan pelayanan dan promosi menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.